Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan ilmu pengetahuan alam bersama Ibu Aisyah Didah. Pertemuan kali ini masih tentang kemagnetan. Kita akan membahas teori kemagnetan bumi. Perhatikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan teori kemagnetan bumi, menentukan jenis magnet yang cara kerjanya memanfaatkan medan magnet bumi, dan menjelaskan manfaat magnet bumi bagi kehidupan. Kemagnetan bumi. Bumi merupakan magnet raksasa. Sebagai magnet, bumi memiliki kutub-kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, dan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Magnet jarum kompas selalu menunjuk arah utara selatan. Ini membuktikan bahwa bumi bersifat magnet. Ingat kembali sifat kutub-kutub magnet. Kutub-kutub magnet yang berbeda nama akan tarik-menarik, sedangkan kutub-kutub magnet yang senama akan tolak-menolak. Teori kemagnetan bumi pertama kali dicetuskan oleh William Gilbert. Pada teorinya dijelaskan kalau bumi bersifat magnet karena inti bumi dipenuhi dengan lodestone atau batuan yang mengandung magnetik. Pada eksperimennya, Gilbert menyadari kalau magnet bumi kehilangan kemampuan magnetiknya ketika terkena suhu yang tinggi. Selain itu, karena kekuatan magnetik sering menghasilkan gerakan melingkar, maka Gilbert mulai menghubungkan fenomena magnet tersebut dengan rotasi bumi. Selain teori William Gilbert, ternyata ada teori lain bernama teori dinamo yang juga menjelaskan tentang kemagnetan bumi. Pada teori ini, inti luar bumi yang bersifat cair mengandung arus listrik. Nah, sejumlah muatan listrik tersebut lalu berputar mengelilingi sumbunya dan menghasilkan medan magnet. Struktur bumi tersusun dari beberapa lapisan, yaitu inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Inti bumi terbagi menjadi dua, yaitu inti dalam yang bersifat padat dan inti luar yang bersifat cair. Ketika bumi berotasi, partikel bermuatan listrik dalam cairan inti luar bumi ikut bergerak dan menghasilkan medan magnet. Kembali ke persoalan jarum kompas tadi. Bumi bersifat magnetik sehingga timbul gaya tarik-menarik antara magnet bumi dengan jarum kompas. Akibatnya kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Ternyata jarum utara kompas tidak menunjuk tepat ke arah utara. Ada penyimpangan pada jarum kompas tersebut yang membentuk sudut bernama sudut deklinasi. Apakah itu sudut deklinasi? Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara magnet atau selatan geografis. Sudut deklinasi akan bernilai positif jika kutub utara kompas menyimpang ke timur dan bernilai negatif jika kutub utara kompas menyimpang ke barat. Kenapa kedudukan jarum kompas tidak mendatar? Hal tersebut dikarenakan arah garis gaya medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi atau bidang horizontal. Posisi jarum kompas ternyata agak miring pada sudut tertentu. Sudut itu dinamakan sudut inklinasi. Lalu apa itu sudut inklinasi? Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk antara ujung jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Sudut inklinasi bernilai positif jika kutub utara jarum kompas berada di sebelah atas garis mendatar dan bernilai negatif jika kutub utara jarum kompas berada di bawah garis mendatar. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan dua fakta unik tentang jarum kompas. Pertama, alasan jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan adalah karena adanya gaya tarik-menarik antara jarum kompas dengan magnet bumi. Kedua, pada jarum kompas ternyata terdapat penyimpangan yang dapat membentuk sudut, yaitu sudut deklinasi dan sudut inklinasi.
Medan magnet bumi atau biasa juga disebut medan magnetik adalah sebuah perangkat alami yang dimiliki oleh planet bumi dan dapat memantulkan partikel matahari yang merugikan atmosfer bumi. Saat ini medan magnetik bumi yang membentang dari benua Afrika hingga Amerika Selatan telah berangsur-angsur melemah, seperti ditulis dalam laman di European Space Agency. Tentu ini telah menjadi perhatian serius bagi para ilmuwan, karena medan magnetik bumi memiliki manfaat yang sangat fatal bagi kehidupan. Berikut manfaat medan magnet bumi bagi kehidupan. 1. Medan magnetik bumi melindungi kehidupan biologis dari radiasi luar angkasa. Salah satu manfaat dan fungsi medan magnetik bumi adalah melindungi planet ini dari banyaknya radiasi luar angkasa. Salah satu radiasi yang berbahaya bagi bumi adalah radiasi matahari. Radiasi matahari yang berbahaya bagi planet adalah badai matahari. Radiasi ini membawa unsur-unsur partikel matahari yang tidak stabil dan dapat merusak atmosfer sebuah planet. Nah, disinilah fungsi medan magnetik, yakni untuk tetap menjaga susunan atmosfer agar tetap utuh. Tanpa medan magnetik dan atmosfer, radiasi matahari akan terperangkap di dalam sebuah planet. Kehidupan biologis yang sudah ada juga pasti akan terganggu, bahkan musnah. Dua, medan magnetik bumi berhubungan dengan perputaran bumi pada porosnya. Pada dasarnya, medan magnetik bumi juga berhubungan dengan perputaran bumi pada porosnya. Ini menandakan bahwa medan magnetik dan rotasi bumi saling berkaitan secara timbal balik. Tak dapat dibayangkan jika bumi tidak memiliki medan magnetik. Bisa dipastikan bahwa perputaran bumi juga akan menjadi kacau. Life Science mengungkap bahwa medan magnetik bumi sudah memberikan dampak besar pada inti planet ini. 3. Medan magnetik bumi dapat digunakan sebagai dasar navigasi global. Medan magnetik bumi dapat membantu manusia dalam menentukan arah melalui kompas. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia transportasi, keberadaan medan magnetik bumi sangatlah penting. Dalam dunia transportasi, entah itu penerbangan, kapal laut maupun transportasi darat, navigasi berbasis kompas juga sering digunakan. Cara kerja yang melibatkan gaya tarik-menarik magnet ini telah digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu. Tidak hanya kompas konvensional, medan magnetik bumi juga akan berpengaruh pada sistem navigasi berbasis pemetaan satelit atau GPS. Jika medan magnetik bumi bergeser, sistem navigasi di seluruh dunia juga harus disesuaikan. 4. Migrasi yang dilakukan oleh beberapa spesies hewan juga bergantung pada medan magnetik bumi. Laman Science Biologist mencatat bahwa ada banyak spesies hewan yang dapat mendeteksi medan magnetik bumi dan menggunakannya sebagai navigasi alami mereka. Biasanya medan magnet ini sangat berguna bagi hewan-hewan yang melakukan migrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dengan kemampuan mendeteksi dan merekam lingkungan melalui medan magnetik bumi, hewan-hewan tersebut dapat melihat peta secara virtual dalam otak mereka. Tentu saja kemampuan hebat ini telah melalui proses evolusi yang sangat panjang. Umumnya mereka bermigrasi karena perubahan cuaca dan iklim yang cukup ekstrim. Bahkan ada beberapa spesies burung yang dapat memetakan wilayah dengan sangat baik, mirip dengan peta yang dibuat oleh manusia. Jika medan magnetik tidak ada, akan ada banyak spesies yang tak dapat melakukan migrasi dan akan mati karena cuaca ekstrim. 5. Medan magnetik bumi berperan bagi dunia pertambangan. Terlepas dari perdebatan apakah pertambangan itu merusak bumi atau tidak, yang jelas medan magnet bumi juga berperan penting di dalamnya. Dengan adanya medan magnetik bumi, beberapa jenis mineral dan biji besi di dalam bumi akan lebih mudah dilacak. Keberadaan mineral dan unsur-unsur yang mengandung besi bisa ditemukan melalui penghitungan gerakan dan pengaruh medan magnetik bumi. Sekarang mari kita kerjakan latihan soal berikut. 1. Mengapa bumi dapat dikatakan sebagai magnet raksasa?
2. Jelaskan letak kutub-kutub magnet bumi. 3. Jelaskan 5 manfaat medan magnetik bumi. Silakan dikerjakan di buku masing-masing latihan soalnya. Jika mengalami kesulitan bisa kalian tanyakan kepada teman atau gurumu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.